Dua hari yang lalu gua kumpul sama teman-teman seperti biasa, kita kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, ngobrol-ngobrol ya berhayal biasa, obrolan warung kopi, sampai akhirnya ada pertanyaan yang bikin gua langsung gagap. eh Pak Nyang, bener nggak sebuah film yang perolehan jumlah penontonnya sekian juta-juta itu membuktikan bahwa film tersebut bagus dan sangat menguntungkan? Nah, gua bingung tuh untuk ngejawabnya. Film dengan jumlah perolehan penonton yang banyak tidak mengindikasikan bahwa film tersebut bagus atau film tersebut menguntungkan bagi produsennya. Kenapa? Artinya kalau tolak ukurnya penonton yang banyak, ya layar tancap jauh lebih banyak. Nah, apakah layar tancap itu terus kemudian menguntungkan produsen? Enggak. Atau layar tancap itu membuktikan bahwa film tersebut bagus? Enggak juga. Karena bagi gua, bagi Pak Nyantanka, film itu terbagi atas tiga. Pertama, ada film bagus, ada film baik, dan ada film yang laku, yang disukai banyak orang. Nah, masuk kategori film yang disukai banyak orang seperti apa? Ya maaf ya, ada beberapa genre nih, mulai dari horor, action, thriller, drama keluarga, drama romantik, drama remaja, komedi dan lain-lain. Termaksud blue film, kan itu film juga. Ayo kira-kira yang penonton yang paling banyak yang mana? Pasti kalian udah tahu jawabannya kan gitu. Nah, artinya apakah yang banyak itu juga disebut film yang banyak penonton itu yang disukai itu tergolong atau masuk kategori film yang bagus? Kan tidak. Gitu loh. Masuk kategori film yang baik lebih dari tidak kan gitu. Karena se apa namanya ya? Gini. Gua ini walaupun gua filmmaker, gua sutradara, tapi untuk satu pilihan atau untuk selera, ya gue punya selera sendiri gitu loh. Misalkan ditanya lu suka film drama atau suka film horor, ya bisa jadi gue jawab horor kan gitu. Bukan berarti gue nggak nonton film drama kan gitu, tapi pilihannya kan selalu ada. Nah, gua melihat dari banyak pilihan orang atau penonton memilih seleranya nonton film apa. Ketika nonton film yang gue maksud tadi, yang di terakhir, yang X tersebut, kayaknya semua orang pasti akan bilang ya gue juga suka nonton film itu kan gitu. Nah, artinya kan penontonnya banyak itu. Apakah film tersebut kita bilang bagus? Ya kan enggak. Dibilangin laku, oh pasti. Karena film yang demikian tuh biasanya memang lebih apa ya namanya, lebih komersil gitu loh, lebih komersil. Penontonnya memang, lu mau nonton film itu harga sekian, wah kalau memang itu ini pasti dibeli kan gitu kan. Jadi gitu, jadi tolak ukurnya, indikatornya itu bukan karena jumlah penonton yang banyak lantas kita bisa mengklaim bahwa film itu bagus atau film itu menguntungkan produsen. Oke, ini jawaban yang menurut gue sangat ilmiah, walaupun ini kategorinya pendapat gue, perspektif gue. Pertama gini, apakah kita pernah tahu bahwa penonton yang banyak masuk ke bioskop itu adalah mereka murni beli tiket? Gini, artinya eh, lo yakin nggak bahwa saat lo pergi ke bioskop itu karena lo suka temanya, lo suka aktornya, lo suka sutradaranya, atau lo suka diajak diajak kawan atau diajak sebuah kelompok, ayo kita nobar gitu kan? Yang mana ketika lo masuk ke dalam bioskop itu, ya lo hanya ikut aja gitu loh. Lu nggak harus ngerogoh kocek lu gitu kan. Nah, kalau sampai pada pengalaman yang demikian, gue nggak perlu ngomong panjang lebar lah ya. Tapi oke, gue coba bahas ya.
Dari sekian banyak film yang kita anggap itu box office hari ini, film yang memberi keuntungan bagi produsennya, anggaplah kita ada 3 judul film box office. Yang benar-benar menguntungkan yang mana? Kayaknya yang bukan box office. Yang menguntungkan ya. Satu, nggak bisa kita pungkiri, ini rahasia umum. Film yang jumlah penontonnya lebih banyak, itu hampir 50% penontonnya gratisan. Lo boleh cek deh. Ini pelaku-pelaku film, filmmaker atau pengusaha-pengusaha film, lo boleh kesinggung deh dengan omongan gua. Tapi ayo kita terbuka gitu loh. Kalau kita mau memajukan film nasional, kita mau ngangkat derajat film nasional, berhentilah yang gitu-gitu itu. Nggak usah. Kenapa kita nggak pakai budaya Amerika gitu contohnya, yang mereka setiap kali nge-broadcast filmnya, yang mengkategorikan sebuah film itu box office, dihitung dari perolehan pendapatan dolarnya. Ambil contoh misalkan begini, film dengan judul A dalam waktu 1 pekan di satu negara bagian saja sudah mendapatkan sudah meraih pendapatan sekian dolar. Artinya dari jumlah dolarnya kita semua dicerdaskan bahwa film ini menguntungkan gitu. Film ini menguntungkan, dan mereka calon-calon investor film itu mereka melihat data yang valid, bukan data yang bohong-bohongan. Bayangkan kalau misalkan gue satu ketika gue nge-broadcast satu film, dalam kurun waktu 1 pekan film gue sudah mencapai penonton 12 juta penonton. Calon investor atau orang awam hanya melihat bahwa film gue berhasil. Padahal bisa jadi keberhasilan film gue dengan perolehan penonton yang sekian banyak itu 50%-nya gue gratisin. Apakah kalau dengan cara gue menggratiskan bioskop itu dianggap film gue berhasil? Enggak. Gitu loh. Karena yang nonton film gratisan itu kemungkinannya cuma 2. Mumpung digratisin atau mumpung lagi rame-rame. Kalaupun orang tersebut suka dengan film itu, belum tentu dia mau beli tiket. Jujur aja kita yuk berani terbuka lah. Siapapun yang nonton video gua, mungkin sebagiannya mengatakan iya, gua suka nonton film, tapi gua nggak suka keluar duit. Artinya kelompok orang-orang seperti ini kan nunggu gratisan. Apakah itu dibayarin temen atau memang ada yang mengkoordinir gitu loh. Nah, jeleknya di Indonesia ini, ada sebagian produsen film, bahkan parahnya aja, ada sebagian yang mengaku filmmaker, seniman film, berani berbuat demikian untuk ngebluffing bahwa filmnya atau karyanya diakui. Nah, ini kan membunuh hati nurani ya. Terus kemudian gue pernah baca satu artikel dari sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta. Hal demikian menjadi sebuah kewajaran karena generasi sekarang ini yang katanya Gen Z ya, generasi Z, mereka tuh punya habit FOMO, fear of maunya gue lupa. Ya, punya habit ketakutan atau takut ketinggalan. Maka habit itu digunakan oleh para publisher atau produsen-produsen film dengan metode mengumumkan sebuah karya filmnya dengan jumlah penonton yang banyak. Kalau penontonnya sudah banyak, maka orang akan berbondong-bondong ikut nonton. Karena takut ketinggalan, takut nggak kebagian sebagai saksi dari sebuah keberhasilan. Jujur aja, gue sih ya menjawab artikel itu dengan sederhana. Sering-sering aja orang pinter bikin artikel yang demikian, yang mengesahkan sesuatu yang tidak harus menjadi harus. Maka kita jangan berkeluh kesah kalau kemudian orang-orang di sekitar kita, generasi setelah kita bodoh-bodoh gitu loh. Bisa dibohongin gitu loh. Padahal yang kita uber itu, yang katanya kita yang takut ketinggalan informasi atau takut ketinggalan menjadi saksi sejarah, padahal tidak punya muatan sejarah apapun.
Gue ambil contoh misalkan ada satu karya film, anggaplah judulnya Tahu gitu kan. Terus gue bluffing dengan perolehan penonton 12 juta. Maka anak-anak muda atau orang-orang yang hobi nonton ngedenger apa broadcast bahwa film Tahu itu baru 3 hari sudah 12 juta, sudah 12 juta penonton. Lantas yang lain ikut nonton. Siap keluar duit pergi ke bioskop untuk beli tiket. Gua akhirnya berpikir bahwa gua sudah ngebohongin orang untuk orang itu ngabisin duitnya nonton sesuatu yang nggak punya nilai apa-apa. Nah, sampai pada titik ini, makanya tadi gua sampaikan bahwa kenapa sih kita nggak berani jujur untuk berani mengatakan bahwa film yang gue edarkan ini atau karya film gue ini sudah 1 bulan baru punya pendapatan sebesar 1 miliar. Kenapa nggak berani jujur? Kalau gua pasti gua akan akui 30 hari beredar cuma 1 miliar, sementara modalnya 5 miliar. Bener, ada pilihan begini, gua harus siap dicemooh karena nggak bisa ngasih keuntungan bagi investor, atau justru gua diajari sama orang-orang yang peduli. Minimal itu diajak untuk melihat kenapa film gue jadi nggak laku, padahal bagus bagi sebagian orang barangkali ya, karena faktanya di Indonesia ini banyak film bagus yang nggak ada penontonnya banyak. Kenapa gue harus bilang bagus itu masuk kategori baik? Artinya bisa jadi film yang bagus itu diusung, dikerjakan, di development sama orang-orang baik, orang-orang yang nggak mau ngebohongin orang lain, sehingga mereka apa adanya aja setelah mereka berkarya, terus mereka distribusikan tanpa embel-embel ngebohongin orang. Jadi kalau lo mau nonton ya nonton aja gitu loh. Kalau lo mau mengapresiasi karya film itu, kalau film itu memang bagus ya diapresiasi saja. Kalau memang film itu jelek ya silakan dikritik. Nah, film-film yang demikian menurut gue justru pelaku-pelaku di belakangnya orang-orang yang baik. Berbeda sama mereka yang nggak ngerti bikin bagus, gimana caranya supaya mereka punya derajat sebagai seorang filmmaker, mereka bluffing sedemikian rupa. Bahwa film gue dalam kurun waktu 1 pekan udah sekian juta penonton. Tapi berani nggak kalian jujur bahwa film kalian yang sekian juta-juta itu 50%-nya ya dibeli penontonnya. Gua buka rahasianya begini ya, dan ini bukan rahasia gua atau rahasia segelintir orang, rahasia umum. Budget produksi sebuah film mulai dari 3 miliar all ya, all itu artinya mulai dari development sampai ke distribusi, mulai dari 3 miliar sampai 30 miliar. Anggaplah gue produksi film judulnya Tahu, anggaran produksi gue 7 miliar. Mahal ya bikin film? Iya mahal bikin film. Coba real budgetnya produksi berapa sih? Ya paling real budget produksinya 2 miliar lah. Loh kok sampai 7 miliar? Iya yang 3 miliar gue pengen beli tiket. Ini bahasa yang selalu digunakan. 3 miliarnya gue mau bakar uang di bioskop. Gue mau booking time di bioskop. 3 miliar itu kalian bisa bayangkan berapa ratus atau berapa ribu tiket yang bisa gue beli dari 3 miliar itu. Gue tinggal bagi aja satu buku ke kota ini, sebuku ke kota itu, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Di mana di setiap kota sudah ada organisasi-organisasi yang mengatasnamakan komunitas pencinta film yang siap diorganisir, diberikan tiket, maka dia akan panggil seluruh anggotanya untuk berbondong-bondong pergi ke bioskop karena sudah ada yang gratisin. Sampai di sini gue kadang-kadang geleng kepala, moral yang seperti apa kalau sementara dia memproklamirkan dirinya dengan organisasinya yang mengatasnamakan bahwa ini kelompok komunitas pencinta film, tapi dalam menghargai sebuah karya film, cara mengapresiasinya nunggu gratisan. Kalau memang tidak punya duit, tunggu aja, nanti juga film itu akan beredar kok secara umum.
kan gitu. Tapi kalau memang nggak bisa nunggu terlalu lama, ya cari duit nonton. Ketika lo cari duit untuk beli film ke bioskop, maka lo layak disebut sebagai pencinta film. Tapi kalau lo nunggu kabar film mana yang ngasih tiket, itu bukan pencinta film namanya. Maka wajar kalau industri film di Indonesia ini kemudian berjalannya kayak keong, pelan. Karena memang nggak ada sampai detik ini penonton yang fanatik tuh nggak ada. Nah menurut gua kelompok-kelompok yang kayak gini kelompok munafikun gitu loh. Mulai dari filmmakernya sampai ke penontonnya ya munafikun. Kenapa sih nggak berani jujur gitu loh? Kenapa kita merasa kita akan menjadi sangat besar ketika kita sudah mampu ngebohongin orang? Banyak sutradara di Indonesia ini yang punya karya bagus, nggak pakai bersuara dengan cara demikian, biasa-biasa aja, filmnya bagus-bagus walaupun nggak punya penonton, happy. Mereka tetap jadi sutradara, mereka tetap dianggap sutradara, mereka tetap dipercaya sama penontonnya. Nah inilah industri film Indonesia, kenapa nggak maju-maju? Ya karena itu tadi. Terus kemudian yang kedua, apakah dengan perolehan jumlah penonton itu lantas film tersebut sangat menguntungkan? Secara bisnis merugikan sebenarnya. Karena kalau kita berpijak pada hukum bisnis, bisnis itu beli 10 dapat 20 kan kayak gitu. Modal 10 untung harus 20. Itu pijakan bisnis sederhananya ya. Kan gitu. Walaupun sebenarnya gue mengiyakan, menyetujui juga nggak ada masalah, demi branding nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa buang-buang duit untuk branding gitu kan. Tapi itu nggak bisa dicampur adukan karena antara ngabisin duit untuk branding dengan ngabisin duit seolah-olah ini untung itu dua hal yang berbeda. Tapi memang fenomena marketing seperti itu gitu loh. Dan uang yang dihabiskan hanya untuk beriklan nggak ngejamin akan meningkatkan kuota pembeli, nggak ngejamin karena meningkatnya penjualan bukan dari iklan tapi dari bagaimana marketing, pendistribusiannya seluas apa gitu. Iklan lu murah pun, lu nggak punya iklan pun, kalau distribusi pemasarannya ke seluruh Indonesia ya pasti untung besar, penonton lu akan pembelinya, konsumennya akan banyak kan gitu. Dan sebaliknya dengan iklan yang begitu mahal dibuat hampir setiap bulan tapi pendistribusiannya terbatas di Pulau Jawa aja, ya segitu-segitulah jumlah pembelinya. Artinya branding tidak meningkatkan kualitas penjualan. Branding lebih mengangkat bahwa produsen anu atau branding anu masih ada, masih eksis. Teman baik gue, teman akrab bahkan sudah yang namanya berbagi ilmu atau berbagi pemahaman, saling kritik dan saling mengajari itu udah kami lakukan. Satu ketika dia punya karya ditunjukin ke gua dengan bahasa, nih bro tolong di share bro, ini karya gue. Begitu gua lihat, gua nggak share. Karena kalau gua nge-share, gua mempermalukan dia sahabat gue gitu. Yang lu buat belum layak di share, belum layak ditonton orang, lebih baik gua nggak nge-share. Tapi gua tonton sebagai seorang sahabat, gua tetap apresiasi. Karena apa? Yang paling penting dari apa yang gue lihat adalah lo sudah memulai bikin. Lo sudah bikin. Kalau hasilnya begini itu bukan apa namanya ya? Nggak harus gue persoalkan. Gitu. Hasil baik dan buruk itu aspeknya banyak, penyebabnya banyak. Dan gue harus bijaksana melihat sebabnya apa. Tapi gue nggak harus share ke orang gitu. Gue akan share karya teman-teman gue yang benar-benar luar biasa menurut gue, maka akan gue share. Ini layak ditonton atau ini layak ditonton karena punya nilai-nilai yang nilai kaidah, nilai norma, nilai edukasi dan segala macam. Gini ya, gue juga manusia biasa, manusia normal yang kadang-kadang bangga juga ketika ada orang lain memuja atau mengagumi gue. Bangga itu mah nggak bisa dipungkiri, itu sifat manusia lah, itu sangat manusiawi. Semua orang pasti punya keinginan yang sama, terlepas dari persentasenya tinggi atau rendah gitu. Tapi yang namanya kita senang disukai orang, dikagumi orang, itu pasti ada di watak setiap orang. Tapi untuk meraih kebanggaan itu dengan cara ngebohongin, itu yang nggak habis pikir sama gua gitu. Nggak habis pikir. Karya gua ditonton sekian juta orang dalam waktu sekian banyak, sementara
yang nonton itu, gue bikin layar tancap aja deh 1 bulan gue bisa kalahin jumlah penonton itu, kira-kira gitu. Terus film gue bagus apa enggak? Ya enggak. Pak Nyang, film lu bagus enggak? Ya film gue sejauh ini belum bisa dibilang masuk kategori bagus. Kenapa? Ya belum teruji. Jujur kalau gue kayak gitu. Belum teruji di mana? Belum teruji penonton gue di bioskop melimpah. Artinya gue harus mengkoreksi otak gue, mengkoreksi kesadaran gue gitu loh. Kalau gue punya karya film yang gue pertontonkan, terus nggak menjadi apa namanya ya, nggak menjadi inceran atau nggak dikejar sama orang, berarti kan nggak punya nilai yang kuat gitu loh. Tapi kalau digratisin di layar tancap kemudian didatengin orang banyak, ya gue juga nggak bisa mengklaim bahwa mereka butuh itu. Enggak, jangan-jangan mereka datang ke lapangan atau nonton layar tancap itu bukan untuk nonton, untuk kongko-kongko aja. Tapi kalau hitung kepala penonton film gue yang layar tancap kan jadi lebih banyak, hitung kepala ya. Tapi kedatangan mereka ke sana nggak bisa gue samaratakan. Barangkali yang serius nonton dari 100 orang cuma 10 kan gitu. Dan itu kan nggak bisa kita indikasinya nggak valid menilai sebuah karya film itu bagus atau menguntungkan dari jumlah penonton di bioskop. Itu bukan sebuah indikator buat gue, kecuali metodenya, habitnya dirubah. Film dengan judul Tahu dalam waktu 1 pekan sudah mendapatkan penghasilan atau pendapatan sekian dolar atau sekian puluh miliar. Nah maka itu bisa dijadikan indikasi bahwa film itu bagus dan film itu menguntungkan, sehingga industri film wajar kalau kemudian orang berbondong-bondong jadi pengusaha film. Nah ini kenapa film Indonesia jalan di tempat, karena orang nggak berbondong-bondong menjadi pengusaha film. Mereka ragu-ragu bener nggak sih film ini menguntungkan, karena apa? Kok bluffingnya bukan keuntungan ya, bluffingnya jumlah penonton. Ya produsen rokok lah, di Indonesia ini kan paling banyak produsen rokok. Kira-kira itu owner perusahaan rokok itu mau produksi lagi nggak kalau yang di bluffing sama karyawannya jumlah perokok? Ya nggak mungkin. Kalau jumlah perokok mah seluruh rakyat Indonesia merokok semua. Gak usah dikhawatirkan dari 270 juta jiwa, gue percaya 180-nya perokok. Nah kalau mengindikasikan bahwa bisnis rokok di Indonesia itu menguntungkan dari jumlah perokoknya, orang gila. Nah ya dilaporkan oleh ahli akuntannya atau oleh marketingnya atau ahli-ahlinya lah, ahli bisnisnya kepada ownernya tersebut. Bukan jumlah perokoknya tapi jumlah penjualan. Kan gitu logika sederhananya gitu loh. Jadi ini ungkapan gue sama kalian yang nonton yang bertentangan sama gue atau yang merasa aneh aja pendapat gue ini, gue perjelas ya. Lu percaya penonton yang banyak atau lu percaya pendapatan yang banyak? Atau kalau lu jadi pengusaha film atau jadi SDM film, entah lu filmmaker, entah lu film kreatifnya atau lu film desainnya, lu memilih keluar duit 1 miliar tapi lu hanya dapetin 10 juta, tapi lu dengan bangga penonton gua banyak tapi lu rugi. Lu pilih yang mana deh? Atau lu nggak punya penonton, duit lu BEP 1 miliar, lu pulang penontonnya nggak dapet 1 juta, cuma 100.000 penonton tapi lu BEP, lu pilih yang mana? Lu pilih rugi secara materi sehingga nggak menutup kemungkinan lu bisa produksi untuk kedua kali, atau lu lebih baik penonton lu sedikit tapi lu bisa konsisten produksi karena lu tetap pulang modal atau lu untung? Udah, jawabannya kembali ke kalian semua.